itu diberikan kesempatan 10 sampai 15 menit menyampaikan apa yang sudah dituliskan kepada kita semua. Selanjutnya kita akan diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang keempat, media, bahkan pemberitaan tentang pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan untuk masyarakat akan mendapatkan pelayanan terbaik dari 39 UPD di pemerintah daerah. Melakukan pelayanan publik dengan membangun budaya melayani dengan hati bersandar internasional. Kami sudah memperoleh ISO 9001/2015 tahun kedua dan melaksanakan tugas dengan moto profesional, terpercaya, bersinergi dalam pembinaan dan pengawasan. Terima kasih. Ibu menjelaskan semua dengan cukup rinci. Saya ada beberapa pertanyaan klarifikasi saja supaya pemahaman saya lebih tepat, lebih baik. Walaupun itu sudah jelaskan, tapi saya ingin mendapat garis bawah lagi. Yang pertama, mengapa menurut Ibu sudah cukup. Seperti sini saya lihat prosesnya sudah ada, lalu kemudian ada langkah-langkah strategisnya ada, dan kemudian yang paling penting hasilnya sudah kelihatan gitu. Tapi mungkin bisa diceritakan sedikit Ibu Inspektur, kira-kira tantangan apa saja selama ini yang Ibu alami dalam mendorong bawahan Ibu untuk bisa benar-benar patuh pada regulasi yang berlaku gitu. Ada tidak permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan yang ditemukan di lapangan gitu? Oke. Ya, jadi terima kasih. Yang pertama, pada saat Ibu masuk, Siap. jadi sebenarnya di tahun 2012 Ibu pimpinan di vertikal. Iya. Waktu Ibu masuk ke Pemda dan dilantik jadi inspektur, Ibu harus melihat kondisi awal. Nah, kondisi awal itu tidak bisa dilihat kasat mata dari perilaku. Sebenarnya bisa, tetapi secara ilmiah harus dilakukan tes. Jadi pilihan tes itu kemarin Ibu ambil tes kemampuan potensi kecerdasan, gaya kerja dan kepribadian. Yang dibuat tahun 2019 itu ya? Ya, 2019 atau 2020 itu hasilnya. Jadi setelah diperoleh hasil ini, karena waktu Ibu masuk, hasil dari Biro Organisasi menyampaikan pemerintah provinsi itu tidak ada inovasi. Yang kedua, SOP-nya nol. Hasil penilaian dari Biro Organisasi. Tapi menurut saya, pemerintah provinsi itu melalui media cetak, media elektronik, banyak inovasi. Berarti kesalahannya ada di mana? Kesalahannya adalah pasti administrasinya tidak tertib. Nah, karena sebagai pengawas juga tidak diperbaiki kompetensi dan potensi, maka akan tambah sulit. Nah, setelah itu Ibu ambil orang-orang yang bisa memberikan motivasi. Karena walaupun Ibu menyampaikan atau para irban menyampaikan di setiap kesempatan, tapi perlu orang lain yang ahli. Jadi kita sempat meminta ahli komunikasi. Nah, ada satu, kenapa panggil ahli komunikasi? Karena
sehebat-hebatnya auditor melakukan pemeriksaan, tapi kalau dia tidak menanamkan kepercayaan terhadap yang diperiksa, maka dia tidak akan tahu kebutuhan yang diperiksa. Jadi kita tidak boleh penalti saja. Kalau tidak, saya sampaikan kepada auditor bahwa sampai mati kita kerjanya susah, karena tidak ada perubahan terhadap orang-orang yang diperiksa. Sehingga kita tambahkan bahwa kalau motivasi melalui kemampuan komunikasi itu, maka sekali melakukan pemeriksaan, orang itu akan berubah di tahun-tahun berikutnya. Kedua, motivasi tentang kepercayaan diri. Itu juga kita ada ambil motivator namanya Pak Ambo. Dulunya dia di DCA, tapi dia memang bergerak di bidang itu. Nah, motivasinya itu termasuk ada item kepercayaan diri, bagaimana berkomunikasi di depan, bagaimana berpenampilan, sehingga auditor pada saat melakukan pemeriksaan itu dia diterima dulu, dipercaya, baru kita bisa melakukan tahap berikut pemeriksaan. Karena harapannya bukan kita seperti polisi untuk menangkap, tapi kita selaku pembina dan pengawas, bukan pengawas dan pembina, selaku pembina dan pengawas harus membangkitkan kepercayaan kepada yang diperiksa. Diskusi akan berlangsung maksimum 60 menit. Posisi Bapak Ibu dalam diskusi nanti adalah sejajar. Untuk masalah ini, solusinya adalah melalui OPD terkait, baik dari perencanaan maupun penganggaran, kita bersepakat untuk saya berpemikiran bahwa mengusulkan supaya dari hasil evaluasi SDM, karena diyakini bahwa dari 39 OPD ini berbeda-berbeda kekurangannya karena tugas dan fungsi yang berbeda, sehingga yang paling penting dalam masalah SDM ini saya mengusulkan supaya pemberian dana secara profesional sesuai dengan analisa dan OPD tersebut untuk dilakukan pelatihan-pelatihan berjenjang, dan pelatihan itu dilakukan setelah pemetaan dari masing-masing OPD tentang kompetensi dari SDM. Kemarin kami juga mendapatkan hasil penilaian kompetensi dan potensi. Di situ sudah bisa terbaca bahwa SDM dari Provinsi Nusa